Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kembali matematika. Yang hari ini kita belajar tentang permutasi dan kombinasi. Materi ini diberikan untuk siswa SMK Negeri 11 kelas 11, khususnya jurusan KPR. Kembali dengan saya Ristina Wahyuni yang pengajar kelas 11 KPR. Untuk hari ini kita belajar permutasi dan kombinasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa permutasi dan apa itu kombinasi. Permutasi yaitu adalah cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang memperhatikan urutan. Jadi intinya di permutasi yaitu adanya urutan. Itu yang perlu dicatat. Kemudian untuk kombinasi adalah cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau tadi permutasi itu dengan urutan, yang kombinasi tidak memperhatikan urutan, atau artinya urutan tidak penting. Sebagai contoh, ini adalah contoh permutasi. Akan dibentuk sebuah susunan panitia untuk mensukseskan sebuah acara yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu umum. Dari banyak orang yang akan dipilih, 10 orang saja berdasarkan kriteria tersebut. Berarti dari 10 orang itu akan dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu umum. Berapa susunan panitia yang dapat dibentuk? Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, berarti menyelesaikannya dengan cara permutasi. Berapanya itu belakangan, yang penting caranya dengan cara permutasi. Ini contoh kejadian yang permutasi. Untuk yang berikutnya, kejadian contoh kombinasi. Terdapat 5 baju atasan, 7 celana, dan 3 jilbab. Dari barang tersebut akan dipilih 2 atasan, 5 celana, dan 2 jilbab untuk disumbangkan ke anak jalanan. Berapa banyak cara yang bisa dilakukan untuk memilih barang yang akan disumbangkan? Nah, kalau ketemu soal seperti ini di mana tidak memperhatikan urutan, artinya warna di sini tidak dibedakan, artinya tidak ada syarat khusus, maka cara seperti ini menggunakan kombinasi. Jadi contoh kombinasi itu tidak memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan atau urutannya tidak penting. Kemudian dari 2 contoh tersebut kita bisa juga membedakan permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi tadi cara berbeda untuk mengatur sekumpulan objek menjadi urutan, dia disebut sebagai permutasi. Berarti urutannya berurutan. Sebagai contoh tadi ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah itu kan ada urutannya, berarti dia termasuk permutasi. Kalau kombinasi, salah satu dari beberapa cara memilih item dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. Nah maka disebut sebagai kombinasi. Maka urutan di sini tanpa dipertimbangkan atau urutan tidak penting. Kalau permutasi yang kedua yaitu urutannya sangat relevan, berarti ada urutan tadi. Kalau kombinasi urutan tidak relevan, artinya tidak penting atau tidak diperhitungkan. Untuk permutasi ini digunakan untuk menunjukkan pengaturan objek. Nah, berarti ada pengaturan objek di sana termasuk permutasi. Yang kedua yaitu kombinasi urutan yang ketiga ini tidak menunjukkan pengaturan objek. Jadi pengaturannya tidak diperhatikan. Untuk permutasi
Beberapa permutasi dapat diturunkan dari satu kombinasi. Nah, di sini ada, kalau untuk kombinasi dari permutasi tunggal hanya satu kombinasi yang dapat diturunkan. Berarti dari bentuk permutasi sendiri hanya satu yang bisa diturunkan menjadi kombinasi. Yang terakhir perbedaannya yaitu mereka secara sederhana dapat didefinisikan sebagai elemen yang dipesan. Artinya bahwa urutannya itu dipesan seperti tadi, ketua, sekretaris, bendahara. Untuk yang kombinasi, mereka secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kumpulan yang tidak berurutan. Berarti kalau urutan nggak penting, tidak disebutkan, di mana itu tidak dijadikan dasar, maka termasuk kombinasi. Ini secara umum perbedaan permutasi dan kombinasi. Contoh lagi, ini ada perbedaan permutasi dan kombinasi secara langsung. Contoh permutasi. Dari 15 peserta lomba akan dipilih 3 orang sebagai pemenang, yaitu disebutkan di sini juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyak susunan juara yang bisa dibentuk? Karena urutan di sini penting, ada juara 1, juara 2, juara 3, artinya urutan diperhatikan, maka termasuk permutasi. Contoh yang kombinasi seperti apa? Dari 15 atlet takraw akan dipilih 3 orang untuk membentuk tim inti yang akan bertanding. Soalnya hampir sama. Di permutasi ada 15 diambil 3, di takraw pun ada 15 atlet diambil 3. Namun di sini berapa banyak tim takraw yang bisa dibentuk? Apakah tim takraw orang 1, orang 2, orang 3 itu urutannya penting ataukah memang diperhitungkan? Kalau tidak, maka termasuk kombinasi. Di sini kalau main kan berarti aturannya tidak harus berada pada titik tertentu. Mereka bisa bercampur, maka termasuk yang kombinasi. Intinya di situ. Nah, sekarang kita belajar dulu mendefinisikan atau mengidentifikasi apakah soal berikut ini termasuk permutasi atau kombinasi. Contoh pertama, terdapat 5 anggota pengurus aktif, akan dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Ada berapa banyak susunan pengurus yang bisa dibentuk? Nah, menurut kalian apa? Permutasi? Kombinasi? Atau bukan dua-duanya? Ataukah termasuk permutasi sekaligus kombinasi? Betul, termasuk permutasi. Kenapa? Karena ada urutan ketua, sekretaris, bendahara. Berarti termasuk permutasi. Soal berikutnya, kita buat soal kedua. Terdapat 5 buku agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sejarah. Kelima buku tersebut akan disusun berdasarkan ketebalan. Ada berapa susunan buku yang bisa dibentuk? Termasuk permutasi. Betul. Nah, sudah mulai paham? Kita lanjut lagi. Masih ada contoh soal lagi. Termasuk permutasi atau kombinasi kah? Soal berikutnya. Terdapat 4 siswa berprestasi yang akan dipilih 2 orang sebagai juara 1 dan juara 2. Ada berapa banyak susunan juara yang bisa dibentuk? Menurut kalian? Permutasi atau kombinasi? Betul, termasuk permutasi. Kenapa? Karena ada juara 1, juara 2. Berikutnya, terdapat 4 siswa berprestasi yang akan dipilih 2 orang sebagai tim lomba cerdas cermat. Ada 4 orang, dipilih 2 sebagai tim cerdas
cerdas, cermat. Ada berapa tim yang bisa dibentuk? Soal seperti ini termasuk soal yang permutasi, kombinasi, yang mana? Iya, termasuk yang kombinasi. Kenapa? Karena tim lomba cerdas cermat tidak perlu urutan mereka dalam satu tim. Nah, demikian tadi penjelasan hari ini. Silakan dicatat, boleh dilihat ulang videonya jika belum paham, atau menanyakan sesuatu ke alamat email ini atau nomor handphone berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.